You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Selalu dalam rencanamu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk cinta kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kembali hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman sekalian. Ini kalau dinyalain blur ya? Bisa ya? Coba ini. Ups. Jadi gini ya. Gak apa-apa lah ya. Masih kelihatan ya. Daripada kayaknya kalian nonton bioskop gitu, gak kelihatan pembicaranya. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan boleh hadir dan melayani di sini. Yang belum kenal, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal sih belum tentu disayang ya. Saya Alex Nanlohi, dan saat ini saya melayani di Perkantas Jakarta di dalam pelayanan siswa. Dan kesempatan ini saya bersyukur juga untuk boleh melayani. Kemarin saya dapat kesempatan pelayanan di ITB, jadi pas hari ini bisa sharing dengan teman-teman dari persekutuan siswa di Bandung ya. Siapa yang masih SMA? Jangan angkat tangan, yang belakang itu kawan mukanya ya. Wah, ada yang masih SMA, yuk kesini. Kok pada di belakang sana? Siapa yang kelas 11? Oke, kelas 10? Kelas 12? Wah, ini udah jelang-jelang akhir gitu ya. Udah baik teman-teman. Kalau pakai pointer, kita bicara soal quo vadis. Dalam bahasa Latin, quo vadis berarti hendak kemana, mau kemana. Jadi waktu bicara quo vadis ini, salah satu yang terkenal itu waktu kita belajar dalam sejarah gereja. Satu waktu Petrus mau meninggalkan kota Roma karena Roma dibakar dan orang Kristen dijadikan kambing hitam oleh Nero, yang waktu itu mengatakan orang Kristen ini harus dimusnahkan, dibasmi. Jadi waktu itu orang-orang meminta Rasul Petrus keluar dari Roma. Dan dalam perjalanan dia keluar dari Roma, dia berjumpa dengan seseorang pria yang sedang berjalan menuju ke kota Roma. Lalu kemudian dia tanya sama pria itu, quo vadis Domine, hendak kemana Tuan? Domine itu artinya Tuan, Lord, atau Tuan dalam arti Bapak gitu ya. Nah, dari kata itu yang seringkali akhirnya sekarang dipakai untuk mengingatkan, atau banyak orang kalau bicara sesuatu bicaranya quo vadis. Jadi mau kemana? Nah, waktu itu dalam ceritanya dikatakan waktu itu pria yang ditanya itu bilangnya begini, aku hendak pergi ke kota Roma, dan aku hendak pergi ke kota Roma untuk disalibkan kedua kalinya. Lalu kemudian mata Petrus terbuka, dia menyadari dia berjumpa dengan Kristus dalam perjalanan itu, penampakannya Yesus.
Lalu tapi kemudian itu legenda sebenarnya ya. Itu novel, ada satu novel. Jadi memang di dalam sejarah gereja, berdasarkan sejarah gereja, memang kota Roma dibakar oleh Nero dan orang Kristen harus lari. Dan itu juga ceritanya memang Petrus kan akhirnya ditangkap. Tapi perjalanan perjumpaan dengan Kristus itu banyak yang menuliskan dalam sejarah gereja sebagai sebuah legenda. Dia berkata, Quo vadis Domine, dijawab, aku mau ke Yerusalem, mau ke Roma untuk disalib kedua kali. Pada waktu itu ternyata pria itu hilang. Dan Petrus sadar, dia berjumpa dengan Kristus. Dia malah mau lari keluar dari Roma. Kristus mau balik ke Roma. Dan kemudian Petrus akhirnya balik lagi ke kota Roma. Dan dia ditangkap dan dia disalibkan terbalik. Ketika Petrus mati, dia berkata, karena dia harus disalib begitu ya, dia berkata, terlalu mulia bagiku disalib seperti Tuhanku. Salibkan aku terbalik. Jadi kata ini jadinya sering banget sampai hari ini ya. Kita pakai quo vadis, mau kemana. Terus emangnya kalau kamu mau kemana nih? Udah jelas mau kemana? Nah ini biasanya kan kita bicara setelah lulus SMA, mau kemana? Ada yang sudah jelas mau kemana? Ini kelas 12, udah jelas? Udah keterima? Oh belum, nggak jelas dong. Hah? Udah jelas tapi nggak jelas gitu. Udah tahu mungkin mau kemana, ya. Saya coba, jadi gini loh, abang nggak kepikir kasih definisi, karena bagi saya definisi itu kadang-kadang terlalu mengkotakkan ya. Tapi kita mau bicara soal panggilan hidup. Saya mau bicara lebih luas lagi, bicara soal panggilannya Allah bagi hidup kita. Kita nggak sekedar bicara panggilan hidup lalu siapa yang manggil gitu ya. Nah ini pengalaman saya bertemu dan bercakap-cakap dengan siswa yang bingung apa yang merupakan panggilan Allah bagi hidupnya. Memang masa-masa siswa ini katanya masa-masa yang banyak membingungkan, sehingga kalian penuh dengan banyak pertanyaan. Dan pertanyaan yang paling utama sebenarnya adalah pertanyaan siapa saya. Lucu ya, kita jadi nanya, saya ini siapa sih? Gue ini kayak apa sih gitu ya. Dan ini pertanyaan yang kalau kita tidak bisa dapat jawabannya, itu pasti kita akan penasaran terus begitu ya. Termasuk mau kemana? IPA atau IPS? Kalau sudah lulus mau kuliah negeri atau swasta? Kalau negeri mau yang favorit tapi takut gak masuk, passing grade-nya tinggi, atau ambil aja yang penting negeri? Jadi udah ambil yang bawah-bawah gitu ya. Kalau di jurusan saya dulu ada antropologi. Saya dulu dari UI, ilmu sosial, ilmu politik, jurusan ilmu komunikasi. Favoritnya itu hubungan internasional. Yang bawah-bawah itu ya antropologi gitu ya. Yang belajar-belajar manusia. Beda ya sama kalau di fakultas ilmu budaya ada yang namanya arkeologi. Itu senang dengan yang tua-tua. Makin tua kamu cari makanya arkeolog ya. Calon suami apa istrinya gitu. Makin tua makin disayang. Dia pikir kamu artefak ya. Nah pengalaman ini membuat saya jadi melihat sebenarnya kadang-kadang kita ini mungkin tidak paham apa sih yang dimaksud dengan panggilan. Kita bicara panggilan. Tapi jangan lupa waktu bicara panggilan selalu harus kita mulai dengan, karena misalnya ditanya gini, panggilan hidupmu apa? Langsung bayangan kita adalah mau jadi apa? Padahal sebelum kita bicara mau jadi apa, panggilan hidup itu harus selalu kita mulai dengan bertanya siapa yang manggil. Kalau ada panggilan berarti ada yang manggil dong. Ya, makanya saya mulai dengan slide ini. Ya, siapa yang memanggil? There is no calling unless there is a caller. Ini buku yang terkenal tentang panggilan hidup, ditulis oleh yang bernama Os Guinness, masih hidup dia ya. Dia menulis siapa yang memanggil. Ini penting buat kita. Kenapa? Kalau di luar sana orang bicara panggilan hidup, bicara sekedar mau jadi apa, kita lupa siapa yang memanggil. Kita harusnya bisa melihat bahwa kitab suci kita, Alkitab bicara panggilan itu yang memanggil adalah Allah, Sang Pencipta kita. Saya kadang suka pakai ilustrasi sederhana begini. Misalnya nih ya, ini kalau saya cipta benda ini nih, maka benda ini pertama kali dicipta punya siapa? Punya saya yang mencipta.
Ya, jadi sebuah benda begitu dicipta, maka pertama kali itulah milik penciptanya. Mungkin kau bilang, tapi kan bang bisa dijual. Tahan dulu otak dagangmu ya. Makanya begitu dicipta sebuah benda itu adalah milik penciptanya. Nah, jadi sebenarnya waktu engkau dan saya berbicara, saya ini manusia, ciptaan Allah, berarti kita dimiliki oleh Allah. Waktu kita bicara panggilan Allah, itu bukan hal yang asing sebenarnya, karena kita sedang bicara Allah yang mencipta kita. Kalau Allah yang mencipta kita, maka yang paling tahu tujuannya benda ini. Kalau saya ciptakan benda ini, yang paling tahu tujuannya benda ini siapa? Nah, saya yang mencipta. Siapa yang harus dilayani oleh benda ini? Penciptanya juga. Nah, perhatikan di dalam Alkitab ada dua kata yang penting. Pertama, kata penciptaan, bahwa waktu Allah mencipta, maka itu milik Allah. Yang kedua adalah kata menebus, penebusan. Perhatikan penebusan. Kalau ada sebuah benda terjual atau tergadai, apa artinya menebus? Kita bayarin sejumlah uang, atau kita tukar dengan barang lain supaya benda itu kembali jadi milik kita. Di dalam dua konsep ini menarik. Baik konsep penciptaan maupun penebusan, ada konsep kepemilikan. Kita ini dicipta aja sudah punyanya Allah. Waktu saudara dan saya jatuh dalam dosa, Yesus datang tebus kita. Seolah-olah Allah utus Yesus mengatakan, bukan seolah-olah ya, Allah mengutus Yesus untuk menebus kita. Dan Yesus mau mengatakan, kembali, kamu bukan milik dunia, kamu miliknya Allah. Jadi kalau kita yang dipanggil oleh Allah, yang dicipta, yang ditebus, maka perhatikan, engkau dan saya tidak sekedar bicara dipanggil jadi apa, tapi kita harus dengar. Yang perlu kita tanya, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? It's not my life. Jadi waktu kita bicara panggilan Allah, karena kita sadar gitu ya, ini bukan hidup kita kok. Loh, tapi kata Bon Jovi, it's my life. Ya Bon Jovi salah ya. Karena Allah mau mengatakan, jadi sebenarnya ada pertukaran besar, great exchange terjadi. Di kayu salib harusnya kita yang mati, karena kita berdosa. Tetapi akhirnya yang mati Yesus, kita yang hidup. Loh, kalau gitu bagaimana? Ini hidupnya siapa? Hidupnya Yesus yang dipinjemin sama kita. It's not your life. Itu Paulus sadari benar ya. Coba lihat Galatia pasal 2. Jadi saya coba kasih dasar pemikiran kita dulu ya. Galatia pasal 2, coba teman-teman perhatikan sebentar. Di dalam ayat 19 dan 20. Coba saya baca yang ke-19, kalian semua baca 20 ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Perhatikan akhir ayat 19. Dikatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Orang yang disalib pasti mati. Tapi ayat 20a mengatakan, namun aku hidup. Nah, kok bisa saya disalibkan dengan Kristus, tapi ya memang yang matinya Kristus, sayanya hidup. Makanya Paulus kemudian melakukan penjelasan, memberikan penjelasan. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Oh, dia kasih keterangan, dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup di dalam daging. Bukan lagi hidup dalam daging gitu ya, tapi hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Jadi ini hidupnya Yesus. Kalau kita bicara panggilan Allah memang mesti begitu. Karena apa? Kita tidak menjadi makhluk independen. Dari awal dicipta, kita bukan makhluk independen. Kita adalah makhluk yang bergantung kepada pencipta. Dan waktu kita ditebus, pencipta punya rencana yang indah bagi kita. That's why we need to hear Him. Kita perlu mendengar Allah. Dan kita bicara panggilan Allah adalah panggilan yang memang menyatakan apa tujuannya yang terbaik dalam hidup kita. Jadi balik lagi, banyak orang bicara panggilan Allah gak mau nanya sama Allah. Ada satu anak SMA pernah datang, "Bang, menurut abang apa sih tujuan hidupku ke depan?"
Saya bilang, siapa yang cipta kau? Tuhan. Terus Tuhan bilang apa? Nggak tahu. Baca firman Tuhan nggak? Males. Terus mau tahu tentang panggilan hidup, nggak mau baca Alkitab, nggak mau dengar apa yang Tuhan sampaikan. Kita pengennya gitu ya, pengennya gimana caranya? Ini Alkitab tebel banget ya, direbus minum airnya kali, langsung tahu gitu. Nggak begitu teman-teman ya. Sekarang kalau kita beli benda elektronik, selalu disertai sama buku manualnya, buku panduannya. Siapa yang keluarin buku panduan? Penciptanya kan, pabriknya kan. Jadi tahu ini dicoloknya gimana cara pakainya. Nah, waktu yang mencipta kita adalah Allah. Pertanyaannya, kita rajin gak baca buku manualnya? Jangan heran hidup kita salah colok mulu, salah pakai gitu ya. Kenapa gak dibaca sih buku manualnya? Harusnya bagaimana? How should then you live? Ya, kita mesti tanya sama Tuhan ya. Jadi ini bicara panggilan kita adalah panggilan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak kita. Loh, pertanyaannya kemudian jadi begini lagi ya. Ini saya masuk sedikit agak doktrinal. Kalau begitu, kalau tujuan hidup saya sudah ditentukan oleh Allah, peran saya apa? Saya robot? Oh tidak. Sampai batas tertentu, saya meyakini Tuhan sudah merancangkan kita dengan segala potensi. Jadi begini, tujuan akhir pasti sesuai kehendak Tuhan, tetapi menjalaninya, kalau tadi kalian coba memisahkan dengan mengatakan ini bicara tujuan hidup lalu panggilan. Poin saya adalah begini, waktu kalian menjalani hidup yang sekarang ini, ada banyak pilihan-pilihan yang Tuhan izinkan kita melakukan pilihan. Di mana pilihan-pilihan itu akan sangat bergantung kepada ketaatan kalian kepada Tuhan. Contoh, sebenarnya Israel itu dipimpin Tuhan pasti masuk tanah Kanaan enggak? Kan Tuhan udah janji sama Abraham, sama opungnya ya. Opung, ini anak-anak cucu-cucumu akan masuk tanah Kanaan. Masuk enggak? Masuk sih. Tapi masuknya berapa lama? Di padang gurun aja 40 tahun. Sebenarnya kalau kalian belajar sejarah, geografi, letak Mesir sama Yerusalem, ada yang pernah jalan-jalan ke Tanah Suci? Sekarang itu kalau ke Yerusalem itu ada banyak entry point, karena kita nggak ada pesawat langsung ke sana. Bisa entry pointnya lewat Yordania, bisa entry pointnya lewat Mesir. Mesir itu dekat. Kalaupun zaman itu zaman baheula gitu ya, jalan kaki kira-kira 40 hari masuk Mesir. Masuk Kanaan. Dari Mesir ke Kanaan itu cuma 40 hari. Kalau kalian kuasai peta buta ya, ini sekarang udah pada jarang bawa Alkitab cetak ya. Ini Mesir nih. Mesir di sini, ini Kanaan. Jadi cuma gini, di pengkolan. Dan perhatikan, tidak ada laut yang harus dibelah. Ini kalau kalian perhatikan di jalannya nggak ada laut yang harus dibelah. Tahu nggak laut yang dibelah di mana? Bentar ya. Ini yang tadi ya, itu kan digedein. Ini Mesir, ini Kanaan. Ya, ini Mesir. Jadi jalan zigzag gitu ya. Teman-teman tahu nggak? Laut yang dibelah tuh laut yang ini, yang bawah. Jadi waktu mereka jalan tuh jalannya begini, set. Mau masuk ke sini tapi jalannya lewat gini. Kenapa? Itu ada dalam kaitan rencana Tuhan juga loh. Nah, waktu saya merenungkan kisah ini, sebenarnya kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak taat. Benar sih, akhirnya tercapai, tapi 40 tahun. Jadi saya jujur aja dalam menghayati rencana Allah, saya yakin banget lah rencana Allah itu pasti indah, terbaik buat kita. Cuma menjalaninya itu ada pilihan-pilihan kita. Ada yang mungkin harus 40 tahun. Kalau kamu salah pilih terus, Israel kan gitu. Dikasih Tuhan keluar dari Mesir, komplain sama Musa. Mereka bilang, ya pasti gitu kalian ngomongnya, maksudnya gitu jeleknya. Kita kok dipimpin, bayangkan saya juga kalau jadi orang Israel juga bingung ya. Musa tuh mimpinnya terus di depan laut. Di belakang tentara Mesir udah ngejar. Sampai mereka bilang gini, Musa kurang kuburan di Mesir.
sampai kami mesti dibawa mati di sini. Terus Musa bilang, Tuhan akan berperang buat kita. Tapi mereka terus komplain gitu ya. Memang juga kalau secara logika gimana, depan laut, belakang musuh. Ini keluarnya kemana? Paling logis ke kiri kanan ya. Tapi kan musuh pasti udah lihat deh, kiri kanan bisa dikejar gitu. Paling logis ke atas. Gitu ya. Oh tapi Tuhan kreatif saudara ya. Tuhan bilang, oh tenang, Musa kamu pegang apa? Tongkat, coba pukulkan. Laut kebelah. Yang gak pernah dibayangkan. Dalam hidup kalau kita mau taat, bahkan ada hal-hal yang kita gak pernah bayangin Tuhan bisa lakukan. Tuhan, papaku udah pensiun tahun ini, meritnya lama sih waktu itu. Mamaku cuman guru. Gimana saya mau kuliah kedokteran? Beberapa adik pernah cerita seperti itu. Nggak, secara logika nggak sanggup. Biayanya besar. Tapi kalau memang itu rencana Tuhan, ada aja cara Tuhan kan. Nah, caranya tiba-tiba nggak ke atas gitu ya. Itu kan kalau cara kita kali ya. Oh helikopter jemput dari atas ya Mesir. Orang Yahudi. Tapi mereka masuk ke dalam laut dan dibelah. Saya pikir waktu kalau jadi Musa juga perlu iman gitu ya. Musa kan nggak pernah gladi resik belah laut ya. Coba bayangkan tuh kalau dia belah begini nggak kebelah makhluknya itu loh. Mau taruh di mana nih muka gitu ya? Kalau nggak kebelah ya. Jadi teman-teman hayatilah bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan panggil kita, Tuhan sudah selamatkan kita, kita miliknya, Dia mau kita dengar Dia, dan hidup kita harus sesuai dengan apa yang Dia mau. Tapi menjalani pilihan-pilihannya, memang Tuhan tidak kasih kita map yang sangat detail. Tuhan tidak kasih kita map yang seperti GPS. GPS itu udah kayak Tuhan ya. Tapi Tuhan memberikan kita guidance. Guidance itu, nanti saya kasih contoh sama kita ya. Jadi teman-teman, kita dipanggil, kita mesti ingat nih, karena Tuhan yang panggil, kita dipanggil untuk apa? We are called first and foremost to someone before it is to be and to do something. Saya senang kalimat ini ya. Ingat baik-baik. We are called to someone. Kadang-kadang kita suka merasa yang kita mau itulah kehendak Tuhan. Ngototisme itu juga kadang bikin kita merasa karena saya pengen banget kedokteran, masuk ITB, saya pengen banget masuk komunikasi, itulah kehendak Tuhan. Tapi bagi saya bukan cuma itu ya. Coba lihat yang ini. Saya kasih contoh-contoh Israel ya. Satu waktu kan orang Yahudi nakal banget gitu ya, komplain sama Tuhan. Lalu kemudian biasa mereka minta makan. Mana makanan? Mana air? Dikasih makan, masak makanan hambar. Kurang ajar banget ya, bilang mana itu makanan hambar. Padahal katanya rasanya seperti madu. Makanan hambar ini kami sudah muak. Masa gak ada daging, kita vegetarian mulu gini ya. Tuhan kasih burung puyuh. Jadi memang mereka terus komplain sama Tuhan. Satu waktu Musa naik ke gunung terima hukum Tuhan. Keluaran 32. Ketika Musa naik, kelamaan Musa turun. Mereka bilang, mana nih kita butuh kepastian, siapa yang mimpin? Muncullah Harun. Lalu bikin anak lembu emas. Nah waktu bikin anak lembu emas itu, Tuhan murka. Musa turun, dilemparlah loh batu yang pertama diterima itu. Dan kemudian hari itu berapa yang mati? Berapa orang yang mati karena menyembah lembu emas? Coba cari Keluaran 32. Keluaran 32. Ayo, berapa yang mati? Melanggar kekudusan Tuhan di Keluaran 32. Anak lembu emas, perhatikan yang mati ayat 28. Berapa yang mati? 3.000. Banyak gak? Saya waktu lihat 3.000 mati. Gila ya. Banyak banget. Nah di pasal 33. Nah ini menarik nih. Di pasal 33, setelah Musa datang sama Tuhan minta ampun, oke, Tuhan bilang oke Mus. Nah sebenarnya cerita sederhananya begini. Tuhan tawarin begini. Oke Musa, sekarang kamu masuk ke Kanaan. Kan belum nyampe tuh, masih di padang gurun. Tuhan bilang, oke, sekarang kamu masuk ke Kanaan Musa. Aku akan utus malaikatmu menyertai kamu, bangsa Israel.
Tapi aku, kata Tuhan, aku tidak akan menyertai kamu. Kenapa? Kalau kamu bikin dosa lagi, mati lagi loh. Jadi Tuhan mau mengatakan, aku ini yang kudus, kalau berjalan di tengah-tengah kamu yang bikin dosa, kamu mati lagi nanti. Jadi tawarannya Tuhan tuh logis juga. Masuk Kanaan, tapi yang mimpin malaikat. Terus Musa bilang apa? Kalau kalian jadi Musa, kira-kira pilihannya apa? Asik Tuhan, yang penting masuk Kanaan. Kadang-kadang kita pilihannya sukanya begitu ya. Yang penting masuk Kanaan. Kan itu kehendak Tuhan juga. Tapi Musa bilang begini ayat 15. Coba lihat ayat 15 pasal 33. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya ampun Musa, itu lagi di padang gurun. Jadi saya coba menghayatinya begini. Buat Musa, lebih baik di padang gurun bersama Tuhan daripada masuk Kanaan tanpa Tuhan. Yang paling enak sih masuk Kanaan dan bersama Tuhan ya. Waktu saya menghayati ini, saya pikir banyak orang yang terlalu sibuk dengan yang penting masuk UI, yang penting masuk ITB, yang penting kuliah negeri, yang penting masuk ini. Tapi pertanyaannya nanti adalah, kita sadar nggak kita bersama Tuhan atau tidak? Banyak orang waktu mau masuk kuliah, doanya luar biasa. Papa mamanya ikut doa, satu rumah puasa, satu RT dibagiin flyer, poster gitu ya. Doakan anak kami. Pas masuk kuliah, di kuliah jadi liar, nggak kenal Tuhan, datang kebaktian nggak mau. Kadang-kadang saya mikir, iya ya, kita sebenarnya lebih suka what to be or to do something rather than to be with God. Karena itu saya mau ingatkan adik-adikku ya, sukses itu bukan kamu masuk mana. Bukan cuma itu sukses, tapi kamu bersama dengan siapa. Kalau kamu tidak masuk kampus yang kamu mau, kamu udah usaha, tentu sudah usaha, ternyata nggak dapet, tapi kamu tetap bersama Tuhan, kamu bertumbuh dalam Tuhan, kamu melakukan hal yang berguna dengan waktumu menunggu kuliah tahun depan, itu sukses. Daripada mereka yang sekedar mencapai, udah masuk ke mana, ke kampus yang dia mau, tapi ternyata dia tidak bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang kita suka mengukur sukses dengan lihat orang masuk mana. Kalau kita jadi jealous gitu, dia masuk sana, dia masuk sana, saya nggak masuk kemana-mana, itu tertekan banget begitu. Nah, jadi ini ya, we are called first and foremost to someone before it is to be and to do something. Karena itu secara logika sederhana, abang ingin ingatkan kepada kalian, waktu nanti kalian pun misalnya mencapai apa, masuk kemana, ingatlah untuk terus bersama dengan Tuhan. That is your true success. Jadi panggilan Allah adalah panggilan kepada dirinya. Dia mau kita benar-benar dekat dengan dia. Nah, ini beberapa konsep tentang panggilan Allah yang saya harus katakan seringkali kita suka melihatnya terbatas begitu ya. Yang pertama tadi ya, panggilan dan jurusan studi. Kalau yang sudah kerja profesi, kadang-kadang kita pikir panggilan kita itu adalah nanti saya kuliah di mana. Nah, abang kasih tanda ini ya. Panggilan tidak sama dengan calling. Panggilan tidak sama dengan profesi. Panggilan tidak sama dengan calling itu apa dong gitu ya. Jadi, thank you. Nggak bawa sumur aja deh. Panggilan ini tidak sama dengan atau bukan sekedar jurusan studi. Karena waktu orang bicara panggilan, khususnya dalam kekristenan, apa panggilan Tuhan buat kamu? Panggilan Tuhan buat saya jadi dokter. Jadi kadang-kadang kita melihat profesi itu, pekerjaan itu, atau jurusan studi itu panggilan. Nah, saya harus katakan itu bukan hanya itu panggilan. Jadi harusnya gambarnya begini. Yang namanya panggilan Allah itu jauh lebih luas. Dan salah satunya di dalamnya adalah studi dan pekerjaan. Lalu mungkin ada lagi dengan hobi, bahkan juga ada dengan pelayanan. Saya kasih contoh. Maaf, ini contohnya dalam bidang pekerjaan dulu ya kali ya. Saya punya teman baik, dia dokter gigi.
Tapi waktu dia dalam perjalanan hidup menggali dan menemukan panggilannya, karena panggilan itu lebih luas daripada sekedar dia masuk ke kedokteran gigi, dia jadi dokter gigi. Tapi dia sadar bahwa ternyata dia punya banyak passion. Dan dia menyadari bahwa itu adalah bagian panggilan Allah. Dia senang bekerja dengan anak-anak marginal. Dia senang nangani anak marginal. Tapi kemudian dia juga senang dengan profesi dokter giginya. Lalu dia ambil spesialis tentang kecantikan gigi, ya, ortodontis. Yang jadi masalah adalah jarang kan yang giginya bagus-bagus itu, yang dikerangkeng-kerangkeng itu ya, adalah anak orang miskin gitu ya, anak-anak marginal gitu. Jadi poinnya begini, panggilan Allah yang luas tidak bisa ditampung dengan profesi dia. Sehingga dia punya pelayanan yang menarik gitu ya. Di luar praktek, hari Sabtu Minggu, dia kadang suka beli biskuit Konggoan, satu dos atau satu kaleng gede. Lalu dia datang ke bawah kolong jembatan, dia duduk makan sama anak-anak marginal. Anak-anaknya pemulung, anak-anak yang anak jalanan begitu ya. Kadang-kadang mereka, ya dia nggak langsung penginjilan, tapi dia duduk, dia ngobrol sama mereka, dia jadi sahabat buat mereka. Jadi akhirnya saya melihat begini loh, yang namanya panggilan itu lebih luas daripada sekedar pekerjaan. Karena itu jangan merasa kalau sudah melakukan sebuah pekerjaan, disitulah semuanya panggilanmu. Karena belum tentu hanya itu. Tuhan bisa kasih sesuatu yang lebih besar, dan harus kita mengerti bahwa tidak ada satu pekerjaan pun menurut saya yang bisa menampung semua panggilan. Karena kalau ada pekerjaan yang bisa menampung panggilan, itu namanya bukan pekerjaan, tapi panggilan. Iya kan? Logikanya begitu kan? Karena itu, sedapat mungkin, nah ini orang juga sudah dalam pergumulan ya, sedapat mungkin cari pekerjaan yang paling banyak bisa memenuhi panggilan kita. Tapi ya dalam realitanya kadang-kadang nggak langsung calling equal studi pekerjaan, no. Saya kasih contoh dunia siswa. Ada satu anak waktu dia gali potensinya, dia melihat, karena panggilan itu sebenarnya salah satu cara menggalinya nanti adalah lihat potensimu, lihat bakatmu, lihat karuniamu. Jadi waktu kami tolong dia gitu ya, karena dia udah dibina dari siswa. Kemudian dia bilang, iya bang, saya kayaknya mau masuk IKJ, mau jadi gitaris handal. Ngomong sama orang tua, orang tua, ya, orang tua langsung, tidak, nggak ada masa depan. Jadi kadang-kadang juga kalian mesti dengar ya, apa yang orang tua maksudkan. Mau jadi gitaris nggak ada masa depan, kau jadi dokter. Nah anak ini taat banget sama orang tua ya. Jadi taat, dia ujian lah kedokteran, dasar pinter lulus. Jadi lulus nih masuk kedokteran. Nah jadi pertanyaan nih, apakah studinya adalah panggilan? Dia memang senang nolong orang yang sakit gitu ya. Dia bisa lihat darah, kan kalau nggak bisa lihat darah jangan jadi dokter ya. Nanti kamu lagi operasi kau yang pingsan gitu ya. Terus ke akhirnya, dan dia udah jadi dokter sekarang. Dan tapi masih suka main gitar gitu. Nah waktu dia kuliah, dia tanya sama saya, jadi menurut abang bagaimana dengan kemampuan, keinginan dia main gitar? Saya bilang, teruskan main gitarmu sebagai hobi. Oh, boleh nggak? Ya, jadi jangan merasa kalau sudah ditutuplah semua. Kadang-kadang kita beda pendapat sama orang tua, apalagi di Indonesia yang biayain kuliah orang tua. Kalau ambil yang lain nggak ada biaya, misalnya gitu. Kalaupun kamu nggak siap, waktu kamu menjalaninya calling itu nggak langsung persis sama. Mungkin kerinduanmu menolong orang melalui pekerjaanmu, talentamu melalui hobi, dan juga bisa melalui pelayanan. Dia bisa main gitar di gereja, jadi pemusik. Kan gak mungkin main gitar di kamar operasi kan? Deng, amen pak ya, mau operasi ya. Gak bisa. Jadi akhirnya saya melihat, kalau kita punya cara pikir yang lebih terbuka, kita tidak melihat job ataupun studi equal panggilan. Tetapi kemudian kamu hanya akan mencari, Tuhan,
Apa yang Tuhan sudah berikan, passion, desire yang Tuhan berikan, bagaimana saya bisa kembangkan juga di dalam bukan hanya satu bagian, sebagai hobi, sebagai pelayanan, atau mungkin juga sebagai hal yang lainnya. Nah, anak ini karena memang senang banget main gitar, waktu kuliah kedokteran ngelesin anak orang gitar, dapat duit lagi dari situ ya. Tapi itu tetap sebagai hobi. Karena kalau yang ini, pekerjaan ini kan menghasilkan uangnya. Uangnya dari sini, hobi mungkin gak dibayar. Ketepatan anak itu dibayar juga ya, karena hobinya memberkati orang lain. Dan pelayanan mungkin gak dibayar, dalam arti tidak dapat viatikum khusus. Tapi kemudian ini semua sedang memenuhi panggilan Allah. Bisa dipahami sampai sini? Oke? Nah, ini konsep pertama yang kadang-kadang saya lihat kita salah ngerti. Kita pikir panggilan Allah itulah kerjaanku, inilah panggilan. Sehingga banyak orang yang cuma fokus sama kerja, habis kerja nggak mau pelayanan. Padahal mungkin ada calling dia yang lain yang bisa dipenuhi lewat pelayanan. Yang kedua, kalian lebih setuju mana? Mencari kehendak Tuhan, ini kalau bicara panggilannya, mencari kehendak Tuhan atau mengetahui kehendak Tuhan? Which one you prefer? Finding God's will atau knowing God's will? Yang mana yang lebih alkitabiah kayaknya? Mencari. Emangnya hilang? Mesti dicari. Mengetahui? Hilang? Mencari. Kenapa? Apa? Lebih seru. Karena ada quest-nya di situ gitu ya. Seringkali kita punya penghayatan begini. Memang di dalam buku-buku teologi ya, dua ini dipertukarkan. Cuma saya minta kalian pelajari dan pahami dasarnya. Karena menurut saya beberapa dasar kita kurang alkitabiah dalam penggunaan istilah ini. Beberapa orang yang pakai istilah finding itu punya pemahaman begini. Tuhan itu punya rencana. Lalu kemudian kita mesti baik-baikin Tuhan. Ayo dong Tuhan, apa? Oh ini Tuhan saya kasih persembahan. Tuhan gue udah puasa nih. Jadi Tuhan nih punya kehendak, tapi dia lagi sembunyiin dari kita. Jadi kita mesti, apa sih? Ayo dong, kasih tahu dong. Ini Tuhan, saya udah pelayanan Tuhan. Ini saya udah baik-baik. Saya gak pernah bantah papa mama. Kasih tahu dong. Jadi konsep finding yang seperti itu, finding dengan penghayatan Tuhan itu sedang nutup-nutupin. Nanti kalau kita baik-baikin, akhirnya Tuhan bilang, ini, ambil ini. Kehendak. Cara pikir seperti itu yang membuat saya melihat itulah yang suka terjadi. Kalau mau ujian nasional, banyak banget orang di gereja, rajin datang. Nanti kalau mau tes CPNS, tiba-tiba abangmu di rumah berubah jadi baik gitu. Kenapa? Supaya nanti Tuhan kasih kehendaknya. Nah, ini bagi saya cara pandang bahwa Tuhan sedang sembunyi, Tuhan itu jahat, Tuhan harus diojok-ojok, ayo dong, dari bawah begini lalu dia kasih. Itu bukan Alkitabiah. Tidak ada dalam Alkitab konsep seperti itu. Karena itu, pemahaman yang lebih tepat sebenarnya knowing. Why? Mengetahui. Dari mana ayatnya? Kita lihat sama-sama ya. Kita baca di atas saja, abang udah tulis ya. Yuk, 8 dan 9 ya. Mazmur 32. 1, 2 ya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang caranya harus disekalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan. Teman-teman perhatikan, pemazmur mengatakan atau pemazmur menuliskan, ini kalimatnya Tuhan. Tuhan bilang, aku hendak menunjukkan. Tuhan gak lagi sembunyiin dari kita. Kalian mesti punya keyakinan, itu yang saya bilang di awal tadi. Yakin Tuhan itu memang memberikan yang terbaik buat kita. Kadang-kadang kita punya konsep kayak dunia. Kalau aku baik, Tuhan akan lebih baik sama aku.
Itu konsepnya manusia yang tidak kenal Tuhan sebenarnya. Karena Tuhan kita apa? Meskipun kita nggak baik, dia tetap baik. Hati-hati loh. Saya pimpin ibadah SMA, ya beberapa SMA Kristen di Jakarta gitu. Kalau mau ujian nasional, kebaktian, ujian nasional gitu ya. Jadi saya bilang sama mereka, coba Kak Alex tanya sama kalian, kalau kalian lulus ujian nasional, Tuhan baik? Semua jawab baik. Kalau kalian lulus, Tuhan baik? Baik. Kalau kalian tidak lulus, Tuhan baik? Enggak. Coba, gimana konsep kita? Tuhan itu jadi baik karena apa yang kita alami baik, atau meskipun yang kita alami tidak baik, dia tetap baik? Harusnya yang kedua. Jadi Tuhan tidak lagi ngumpet-ngumpetin kalau kita mesti baik-baikin dia. Poin saya bukan berarti kita tidak hidup baik. Tuhan mau kita hidup baik, dan jangan jadi baik karena mau sesuatu. Itu sebenarnya nyogok kan? Kalau ada KPK sorgawi, ketangkap kita. Penjilat. Harusnya kamu dan saya adalah orang yang memang sungguh-sungguh mau cari kehendak Tuhan tiap hari. Baca Alkitab saat teduh. Jangan kalau mau menjelang ujian, saat teduh tiba-tiba jadi bagus gitu ya. Kenapa? Karena berharap kalau nanti gurunya salah lihat Tuhan, kemudian matanya gurunya buta, lalu dapat 10. Itu mah goblok namanya. Kadang-kadang wish-nya kita tuh aneh, mengikuti keinginan daging kita. Jadi Tuhan bilang, aku hendak mengajar pendidikan kepadamu yang harus kau tempuh. Aku mau memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Kamu pernah gak ada yang ini, matanya tertuju misalnya mataku tertuju. Jadi kayak Tuhan mau bilang, cuman sama kamu aku mau bimbing kamu. Nah, sikapnya yang penting. Ini yang kita mesti pelajari. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Jadi sebenarnya untuk bisa dipimpin Tuhan, kita butuh apa? Kalau dari ayat 9, pakai otak. Tentu firman Tuhan menolong ya. Kadang-kadang banyak orang gimana ngomongnya, maaf ya. Orang Kristen ini semuanya dirohanikan. Tuhan harus datang gak hari ini kebaktiannya? Tuhan tunjukkan dong ayatnya. Kalau ada ayat tiba-tiba ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Oh iya benar Tuhan. Oh memang mesti pergi. Kalau kita kayak begitu, sebenarnya kita tuh menjadikan kerohanian itu seperti over spiritualize. Padahal dalam akal sehat, ini kan janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang segalanya harus dikendalikan dan terlepas atau kekang. Tanpa ayat pun hari Minggu harusnya gereja kau, gitu kan? Tanpa ayat pun harusnya kita yang butuh Tuhan setiap hari kita cari Dia. Kalau pendeta Stephen Tong bilang begini, ibu yang anaknya sakit tengah malam tidak butuh tanda dari langit untuk bawa anaknya ke dokter. Itu logika, pakai otak. Makanya kita diminta, Tuhan mau kasih tahu, ya pakai akal kita. Akal kita yang diterangi oleh firman Tuhan, yang dibimbing oleh Tuhan. Tentu juga Tuhan gak mau kita mengandalkan akal kita semata-mata. Karena itu kita harus berserah kepada Tuhan agar pertimbangan duniawi, akal kita yang terbatas dan bisa salah, pertimbangan rohani ini ketika dipadukan memberikan kepada kita keputusan yang penuh hikmat. Tapi ini yang saya kadang-kadang suka sedih ya. Orang Kristen kayak gak mau pakai otaknya. Saya mau pelayanan Tuhan. Iya, gimana caranya? Tuhan kasih ayat. Saya bilang bukan cari ayat, itu kamu over spiritualize. Akhirnya ayat gak ngomong itu kau cari-cari kan? Kalau kamu mau melayani, pertimbangkan studimu bagaimana. Waktu kamu studi bisa bagi waktu nggak dengan pelayanan? Itu kan pakai otak. Kan nggak ada tuh di Alkitab. Oh, masuknya kemana? Oh, ITB. Tapi kamu mulai sekarang, mulai ikut try out, coba lihat kemampuanmu. Jadi akhirnya kita pun bisa diminta untuk bisa memikirkan yang pas dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Jadi sampai di sini, saya berharap kita tidak punya konsep Tuhan sedang ngumpetin kehendaknya. Dia sedang menyatakan kok. Maukah kita taat? Maukah kita pakai seluruh kemampuan kita, termasuk akal kita, untuk bisa mengerti apa yang jadi rencana Tuhan. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Jadi beberapa kali saya bawakan sesi seperti ini, ada yang bilang, iya ya Kak, kalau kayak gitu berarti
kita nggak usah baik-baikin Tuhan. Bukan nggak usah baik-baikin Tuhan, tapi memang kamu harus baik kepada Tuhan. Itu balik lagi, jangan menjadi orang yang baik karena ada maunya. Itu namanya tidak tulus, munafik. Oke, ada pertanyaan? Sebenarnya prinsipnya ini udah, kalian boleh pulang ya, selesai. Semua ini bagi saya cuma mau nyampein itu supaya kalian punya pemahaman seperti itu. Yang berikut ini cuma seperti lanjutannya. Kalau ditanya bagaimana menemukan panggilan Tuhan, apa yang mesti dilihat? Cepat sekali ya. Pentingnya panggilan hidup. Nah, ini saya masuk lebih spesifik ke panggilan hidup ya. Agar kita hidup bijak, tidak bodoh, sia-sia, yaitu hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu kita terus harus bertanya sama Tuhan. Kalau kita tahu panggilan hidup kita tahu passion kita bisa hidup bijak, tidak bodoh. Hidup kita optimal, hidup yang sesuai dengan talenta yang diberikan kepada kita. Jangan mau talenta orang. Sehingga ada orang yang sibuk komplain. Kalau lihat orang MC, kok begitu sih, aku juga mau. Padahal mungkin talentamu beda. Kalau talentamu sama ya silakan dicoba. Tapi kalau enggak, nah karena itu nanti teman-teman sangat membutuhkan komunitas untuk kita menemukan panggilan kita. Karena biasanya komunitas mengkonfirmasi, iya ya, kau bagus loh kalau nyanyi. Atau mungkin dia ulang ide, bagus banget kalau nggak usah nyanyi ya. Karena tadi begitu kau nyanyi, ada teman saya gitu ya, semua nada yang dia tahu cuma do. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji. Kita bilang, nada itu ada do tinggi, ada do rendah. Oh gitu. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Jadi kadang-kadang jangan mau talentanya orang, tapi talenta kita yang kita kembangkan. Mungkin kamu nggak bisa nyanyi, nggak apa-apa, nggak usah tampil di depan, nggak masalah. Emang yang di depan lebih rohani? Enggak juga. Kita ngelihatnya kadang-kadang yang di depan lebih. Mungkin kamu bagiannya apa? Senyummu manis, penyambut tamu lah, gitu kan? Jadi kita sama-sama tahu poin kita. Agar kita hidup sangat bermakna, menjadi berkat dan memuliakan Allah. Nah, ini 3 macam panggilan yang kita mesti mengerti. Semua manusia sejak dicipta, karena dicipta oleh Allah, pasti ada panggilannya. Masih ingat panggilan pertama? Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Itu untuk siapa? Orang Kristen aja? No, semua ciptaan. Jadi orang waktu dia bertahan hidup, dia berjuang, dia kuliah supaya bisa kerja, itu bagian dari menaklukkan bumi. Sementara orang Kristen ada lagi tambahannya. Hidup taat, bersaksi, melayani. Harus PI. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Itu panggilannya orang Kristen. Tidak dikasih sama orang yang bukan Kristen. Ya. Nah, yang kita sebenarnya suka ngomongin yang sekarang itu adalah personal vocation. Secara lebih khusus untuk setiap pribadi. Semua orang Kristen dipanggil jadi orang yang memberitakan Injil, melayani. Tetapi profesi khususnya atau misalnya bidang fokus yang dari bagian kita itu namanya personal vocation. Nah, memang ini biasanya orang suka kaitkan sama profesi, sama studi. Misalnya jadi guru, pegawai negeri, artis panggilan ya? Saya bingung juga tuh belakangan Daniel Mananta kesaksian di gereja ya, lagi viral tuh orang sharing ya di GKBJ ya. Dan dia bilang juga gitu, waktu saya membawa acara Tuhan kasih ayat sama saya. Jadi dia menghayati profesi artisnya sebagai panggilan. Mungkin kalian bilang, bang saya terpanggil jadi artis ke Hollywood. Ya, silahkan ya. Kalau memang itu panggilan, go for it. Mungkin Tuhan bilang, jangan langsung ke Hollywood, lewat Bollywood dulu. Nah, gitu ya. Supaya kamu bisa kayak Bang Sahat tadi ya, donat, gitu ya. Kayaknya pinggulnya pas. Di kota atau di desa, ini juga kan? Di kota atau di desa, swasta atau pemerintahan. Nah ini pergumulan yang personal vocation ini, bagaimana menemukannya? Ini yang saya bilang tadi, kita butuh menggalinya. Dan bukan hanya kita butuh
komunitas. Makanya kalau kalian punya kelompok kecil, banyak share di kelompok. Nah, bagaimana menemukan personal vocation? 3. Paul Stephen, seorang nulis buku juga tentang panggilan, dia bilang ada 3 hal. Pertama, providential call. Yang kedua, talent call. Yang ketiga, heart call. Kalau 3-tiganya ini digabungkan, itu bisa jadi kamu memahami callingmu. Sederhananya apa? Providential call itu adalah apa yang Tuhan sudah pelihara dalam hidup kita. Biasanya kalau kami di Jakarta dengan adik-adik siswa sekarang juga mulai menggunakan yang namanya, itu kalau kalian pakai Yesusisme, disuruh bikin timeline hidup. Coba lihat dari kamu kecil, apa yang Tuhan berikan. Misalnya saya waktu pertama-tama menggumulkannya, saya dari kecil tuh suka ngajar teman-teman. Saya nemukan tuh, saya kadang-kadang kumpulin tetangga-tetangga ya, duduk semua. Terus saya cerita, saya jelasin. Jadi kalau sekarang orang ngumpul depan saya kayak saya udah mulai dari dulu gitu ya. Terus misalnya, kenapa ya keluarga saya keluarga yang papa mama kerja? Itu dari saya kecil misalnya. Jadi providential call itu kita coba melihat dalam hidup kita jejak-jejak Tuhan nyiapin kita untuk sebuah panggilan. Misalnya saya juga waktu itu senang saya dari kecil misalnya senang yang nyetrum-nyetrum. Tadinya saya mau masuk elektro, karena saya lihat kok dari kecil saya suka yang nyetrum-nyetrum ya. Dari kecil saya nggak suka lihat darah. Itu kan nggak bisa diubah. Maksudnya bisa diubah lah, lihat darah ya. Masa pencet jerawat kan keluar darah, tapi kan nggak langsung pingsan. Tapi kalau lihat darah banyak itu langsung saya agak lemes gitu ya. Nah, jadi lihat providential call, apa yang Allah izinkan. Beberapa orang menemukan apa profesinya ke depan. Salah satunya waktu lihat keluarganya. Iya, bapakku PNS, mamaku PNS. Pantes ya, aku ini kayaknya punya panggilan juga. Nah, itu bisa begitu cara lihatnya, bisa juga berbeda. Bapakku PNS, mamaku PNS, kayaknya aku gak mau jadi PNS. Bisa juga. Nah, ini makanya untuk setiap orang, you need to draw your own timeline. Nah, ini biasanya ditolong ya. Nah, ini pertama lihat providential call. Yang kedua talent call. Talent callmu apa? Apa talenta yang kamu miliki, yang kamu lihat dan orang lain lihat dan orang mengkonfirmasi. Iya, kamu kalau jadi pemusik bagus, kamu jadi MC bagus. Nah, itu kan hal-hal yang mengkonfirmasi. Dan yang ketiga, heart call. Passionnya apa? Kadang-kadang ada yang ininya dapat, ininya nggak dapat. Karena talent itu, saya kalau bilang talent kadang-kadang itu bawaan lahir ya. Teman saya nih, ini contoh lah ya. Dia mau masuk elektro juga. Dia benar-benar tes elektro, dapat. Jadi heartnya dapat dan kemampuannya juga dapat. Begitu sampai hari pertama daftar ulang, tes kesehatan, buta warna. Boleh elektro? Oh, tapi hatinya pengen banget elektro. Talentanya nggak dapat, itu kan nggak kasih tuh. Elektro nggak boleh buta warna, salah nyambung meledak nanti. Akhirnya dia disuruh pilih waktu itu, nggak usah tes ulang ya, pilih jurusan lain. Dia udah bingung, udahlah dia pilih sipil ya. Ya semen kan abu-abu semua. Nah, jadi ini kalau penjelasannya secara singkat gini ya. Discerning the providential hand of God in our life. Lihat dari kamu lahir, bagaimana keluargamu, kenapa kamu sekolahnya seperti itu bisa jadi cara kamu menemukan panggilan yang Tuhan berikan. Ini kalau providential call, prinsip providensia. Yang kedua, talent call. Discerning our giftedness within the divinely ordained circumstances. Jadi memang hal-hal yang Tuhan udah kasih sebagai bagian penting bagi hidupmu. Udah dari kecil misalnya bisa nyanyi itu kan talenta. Karena saya bilang teman saya ini udah dilatih dia tetap Yesus itulah satu-satunya. Tapi ada orang yang memang dari kecil suaranya udah bagus. Terakhir, heart call. Heart call itu biasanya begini, kita punya passion terhadap hal tertentu. Misalnya saya punya passion bekerja dengan orang muda. Ada yang punya passion bekerja sama anak-anak. Anak-anak saya suka lihatnya, tapi nggak punya passion. Anak sekolah minggu kalau berisik, gue gampang juga nih gitu kan. Tapi kalau anak remaja masih bisa dibilangin, saya tuh masih nyambung gitu ya. Kalau anak
Tapi makanya saya salut banget kalau lihat orang jadi guru sekolah minggu. Hebat nih ya. Anak-anak yang mau gitu. Aduh. Kalau saya gitu ya, teman saya waktu dia bilang, apa yang kau pelajari waktu jadi guru sekolah minggu? Belajar nyebok. Nyebokin anak orang. Dia bilang, iya ya, kamu belajar nyebok. Kalau saya pakai kaki kali udah. Gitu ya. Maksudnya passionnya nggak di situ. Tapi jangan lupa, seringkali atau mungkin juga ada beberapa hal yang bukan passion kita, tapi karena Tuhan panggil kita untuk melakukan sesuatu, Tuhan kasih kita ketekunan, ketabahan, kesabaran menjalani itu. Jangan setelah menemukan ini kita langsung bilang ini, bukan itu pasti panggilan hidupku. Bisa jadi kalau kamu terbuka, Tuhan memberikan kepada kamu. Dipimpin Tuhan itu bukan model blueprint. Udah pasti begini, gak boleh berubah. Saya menikmati dipimpin Tuhan itu langkah demi langkah. Jadi makanya saya juga terbuka kalau lihat orang berubah profesi. Kenapa? Mungkin itu panggilan Tuhan buat dia. Tiba-tiba sudah mau kejar apa, tahu-tahu jadi hamba Tuhan. Saya kaget juga, lu masuk jadi pelayan. Iya Kak, Firman mengkonfirmasi terus, teman-teman juga. Oh ya udah, Tuhan pimpinnya. Makanya kan menarik juga, firman-Mu pelita bagi kakiku. Ini bukan lampu sorot. Kita pengennya firman lampu sorot, langsung tahu ujungnya. Kita pengen tahu saya nanti married sama siapa, anakku berapa, saya matinya bagaimana. Kita maunya begitu ya. Tapi life is not like that. Dipimpin firman ini pelita. Pernah bawa pelita? Lilin lah. Kelihatan berapa meter? Ya ilah, semeter 2 meter doang kelihatan kalau gelap banget. Gimana apa yang ada di depan sana? Maju dulu semeter. Taat semeter, kebuka lagi. Taat lagi, kebuka lagi. Itulah hidup kita. Jadi jangan kemudian ini juga kadang-kadang orang suka pakai, Bang, setelah saya tes, saya gali talenta saya nggak bisa itu. Saya dulu ngalamin gini. Saya ini kan katanya sanguin. Katanya ya, ada 4 itu ya. Sanguin, kolerik, flegmatik. Itu kan pembagian temperamen dasar. Itu paling kelihatan kalau rumah kebakaran. Kalau rumah kebakaran itu orang sanguin akan lari-lari. Woi, kebakaran, itu orang sanguin. Dia pengen semua orang tahu dari dia. Makanya orang sanguin itu kekuatannya di ngomong. Itu biasanya kalau kamu punya teman yang sanguin, kalimat pembukanya suka gini. Tahu nggak? Nah itu ciri-ciri sanguin. Tahu nggak? Lalu orang kolerik pekerja keras. Yang satu kan presenter. Kalau kolerik pekerja keras, dia ambil air ember, dia siram. Kebakaran kok lari-lari. Melankolis, sangat perasa. Di mana dia? Di pojok. Kebakaran. Melankolis itu pikirnya panjang. Maksudnya gini, dia analitis. Jadi belum terjadi dia pikirin. Aduh, kalau kebakaran nanti dia nggak bisa sekolah. Kalau dia nggak bisa sekolah, nanti dia nggak bisa kuliah. Kalau nggak bisa kuliah, nanti masa depannya hancur. Udah panjang dia bikin novel tentang rumah terbakar. Padahal anaknya lagi baik-baik aja di situ ya. Yang terakhir, flegmatik. Ini tipe yang cuek. Dia lewat. Oh, kebakaran. Nah, kalian bisa bayangkan tuh, kalau dalam pelayanan aja kita punya orang yang tipenya beda-beda. Menghadapi satu kebakaran dengan berbagai respon yang berbeda. Makanya secara karakter, temperamen dasar, misalnya saya yang sanguin itu, orang sanguin itu memang kesannya tidak teliti. Dan itu apa yang saya pernah coba tuh ya. Diminta jadi bendahara. Wah, sanguin jadi bendahara, sudahlah. Semua minta duit saya kasih. Siapa lagi? Ambil. Kasih semua. Kasih. Terakhir, saya ingat banget di rapat terakhir saya bilang, teman-teman tolong dong yang pernah dapat uang dari saya lapornya. Saya lupa bikin ininya, perinciannya. Tapi saya sebagai sanguin tidak bisa berlindung di balik kesanguinan saya, seolah-olah sanguin gak bisa teliti. Ini maksudnya abang ya. Jangan bilang, oh maaf saya sanguin, saya gak bisa jadi bendahara. Kalau sampai gak ada lagi yang jadi bendahara, mungkin saya bisa nolong. Tapi itu bukan kekuatan terbesar saya. Kalau nanti maju kasih pengumuman, nah itu gue dah. Karena ada juga yang kalau maju kasih pengumuman, kalau bukan karunianya, talentanya,
Di depan dia modenya mode getar, mode vibrate HP gitu ya. Nah, jadi perhatikan, kalau kamu jadi tahu apa talentamu, apa panggilanmu, kamu tahu panggilanmu, apa yang Tuhan berikan buat kamu cari ilmu yang paling pas. Tapi lihat lagi bagian mana yang tidak tertampung di ilmumu, di profesimu, kalian kembangkan sebagai hobi atau dalam pelayanan. Dan ketika apa yang kamu miliki berjumpa dengan kebutuhan dunia milik Allah. Jadi ingat ya, kamu ini milik Allah, kita dalam dunia milik Allah. Ketika kemampuan kita, kira-kira Tuhan kasih kemampuan itu buat siapa? Buat diri pribadi? No, saya makin melihat Tuhan kasih itu supaya kita berperan di dalam dunia, karena kita garam dan terang dunia. Bayangkan kalau kekuatanmu, semua kemampuanmu, apa yang kamu senangi itu dipakai bagi dunia, itu ketemu dengan dunia milik Allah dan kebutuhannya, maka itu yang paling klop. Contoh, kenapa kamu mau kuliah di ITB? Apakah sekedar supaya nanti jadi insinyur kaya raya, nanti banyak uangnya, alumni ITB di mana-mana? Kalau cuma itu tujuan hidupmu, kamu belum bertemu dengan kebutuhan dunia. Tapi saya ketemu siswa yang bilang gini, dunia teknik bobrok bang. Saya mau jadi sarjana teknik yang bisa membaharui dunia teknik di Indonesia. Oh iya, kamu punya visi. Kalau cuman bang, saya mau masuk teknik supaya nanti kaya raya, bisa beli kamera SLR, bisa traveling dan traveloka kemana-mana. Nanti kemudian saya punya hidup yang baik, keluarga saya menikah, saya punya anak saya punya cucu. Lalu nanti saya matinya di kursi goyang gitu, wah enak banget, and I live happily ever after. Kalau ini semua cuma demi dirimu, saya pikir Tuhan kita egois banget ya, ciptain kita buat diri kita. Tapi Tuhan bilang tidak. Ada dunia yang rusak. Kamu saya hadirkan di tengah dunia yang rusak. Tidak mungkin tujuan hidup kita hanya untuk diri kita. Pasti kita salah. Tujuan hidup pasti untuk kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu di dalam seluruh dunia. Apa yang terjadi? Kita tarik lebih kecil. Tuhan terlalu jauh dunia. Indonesia deh. Kalian di Indonesia mau ngapain? Lihat dunia pendidikan yang rusak, mau gak beri diri jadi guru? Masuk di UPI itu ya, Upil. Misalnya, sorry ya, saya sama Bang Saad suka begitu ya, suka saling menghina. Melihat dunia teknik yang rusak, saya mau beri diri, kemampuanku saya pakai di situ. Lihat mungkin dunia teologi yang rusak, Tuhan saya jadi hambamu gitu ya, saya masuk ke sana. Abang tutup dengan video ini, mudah-mudahan bisa diputar. Ada ini soundnya bisa? Soundnya enggak? Oh ya udah, videonya aja lah. Kita bersound ya, kita bikin soundnya. Ini lagunya Dari Yakinku Teguh ya. Jadi kita nyanyi dalam hati, Dari Yakinku Teguh. Ini boleh digelapkan. Tadi di mana, Dek? Fani tadi Indonesia yang nggak ada. Dia di I tadi. Itu Indonesia itu nggak sebenarnya. Oke. Iya. Oh nggak bisa? Pakai yang lain deh. Ada yang nyanyi lah ya kalau mau.
Kita nunggu padahal dia nge-like. Di play kali deh. Oh. Agak macet ya. Kalau nanti nggak bisa nggak apa-apa ya, saya ceritain. Not responding. Oke deh. Jadi sebenarnya slide tadi menunjukkan kondisi Indonesia. Lalu di bagian terakhir ceritanya atau di bagian terakhir slide ini menantang siswa-siswa. Kalau Indonesia rusak seperti ini, waktu kamu sadari panggilanmu, maukah kau berbagian termasuk dalam memilih jurusan kuliah? Jangan cuma pilih jurusan karena bapak mau ini, mama mau ini, opung maunya ini. Opung dulu mau masuk ITB nggak bisa, cuma masuk di depan aja terus keluar lagi. Kadang-kadang kalau cuma begitu cerita kita, kalau kata anak Jakarta receh banget gitu ya. Tapi ketika kita bisa melihat, iya ya, saya tidak kebetulan lahir di Indonesia, itu providential call. Tidak kebetulan saya di Bandung. Tidak kebetulan saya dalam keluarga yang masih punya biaya untuk menyekolahkan saya kuliah. Tidak kebetulan saya senang pelajaran fisika. Tidak kebetulan, dan nanti kemudian kamu bisa lihat merangkai. Sehingga pilihan jurusanmu pun terkait dengan apa yang jadi rencana Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak kami belajar apa artinya hidup, mengerti, menjalani panggilan-Mu. Tuhan, tolong kami bukan hanya hidup demi hidup, tapi kami hidup demi membangun kerajaan Allah, berbagian di dalam misi Allah yang besar bagi dunia ini. Sekali lagi terima kasih untuk apa yang kami pelajari. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, jadikan kami pelaku-pelaku firman. Makin teguh, makin yakin siapa Allah yang kami percaya. Allah yang kami percaya mau membimbing kami, dan kepadamu kami menyerahkan seluruh hidup kami, dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Apa yang sudah Dia katakan serta menjalankan panggilannya dalam hidup.